Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena telah merepotkan jenengan dari yang kemarin sampai saat ini. Di sini saya juga berterima kasih banyak karena jenengan sudah berkenan untuk sebelumnya diwawancara dan sekarang untuk mempresentasikan hasil wawancara kita sebelumnya. Nah, di sini saya mengulas yang sebelumnya dulu. Kenapa saya mengambil studi kasus tentang perusahaan karyawan perekonomiannya? Karena di desa saya diapit oleh dua perusahaan, nggih. Nah, ada PT yang sebelah sana dan sebelah sana. Jadi desa saya kan diapit oleh dua perusahaan. Dari sebab itu saya mengambil studi kasus tentang itu dan saya melibatkan jenengan sebagai narasumber saya. Di sini saya sudah merangkum semua wawancara yang sebelumnya dan jenengan bisa memperhatikan kulo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tapi ini semua sudah bagikan materi. Ini akan saya bagikan layarnya dulu ya. Nah, di sini sudah ada perjuangan buruh ekonomi perusahaan sawit. Yang sebelumnya sudah saya wawancarai jenengan. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang karyawan perusahaan yang saat ini menjadi sumber pokok jenengan mencari uang atau mencari kebutuhan untuk melengkapi hidup. Karyawan itu kan orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga instansi untuk dapat mengerjakan sebuah tugas. Nah, seperti halnya jenengan bekerja di sebuah perusahaan dan jenengan harus melakukan sebuah tugas. Dan di situ nanti akan dibalas dengan jasa berupa komisi atau gaji. Karyawan sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pastinya bersikap sopan santun, disiplin, kerja keras, dan mampu beradaptasi. Juga harus dilandasi dengan kejujuran. Jenis-jenis karyawan sendiri ada dua. Yang pertama karyawan tetap dan yang kedua karyawan tidak tetap. Jenengan termasuk karyawan tetap yang sebelumnya jenengan sudah katakan kepada saya. Nah, kalau karyawan tetap sudah memiliki perjanjian, sedangkan karyawan tidak tetap seperti pekerja karyawan harian. Nah, di situ juga ada buruh perkebunan sawit. Kenapa buruh perkebunan sawit? Dalam perkebunan sawit jenengan pernah berkata, buruh perkebunan sawit itu dibagi tugasnya antara berapa lahan dengan berapa pegawai. Di situ sudah saya tuliskan sedikit tentang perlakuan buruh juga di perkebunan sawit, seperti sistem rekrutmen, sistem kerja, upahnya, hubungan kerja, dan struktur perusahaannya. Untuk waktu pekerjaan di sini saya sudah tuliskan sesuai dengan apa yang jenengan beritahukan, apa yang jenengan solusi kepada saya untuk studi kasus saya. Nah, di setiap pekerjaan pasti memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan ya Pak ya. Nah, untuk kelebihannya pastinya pertama dari gaji. Gaji yang diperoleh pastinya lebih besar dari gaji-gaji yang sebelumnya sehingga jenengan bisa memutuskan untuk bekerja di perusahaan ini. Yang kedua, pasti ada hal-hal yang memadai seperti rumah dan transportasi. Itu sudah disediakan oleh perusahaan dan tidak kalah penting dengan status sosial yang setiap hari kita lakukan. Dari kelebihan juga pasti ada kekurangan. Kekurangan dari pekerjaan ini pastinya jauh dari keramaian karena kita terletak di pelosok. Yang kedua, kita pasti bisa berpisah dengan keluarga karena bekerja di tempat yang jauh. Dari semua kelebihan dan kekurangan sudah ada. Nah, dari situ juga pasti ada masalah yang terjadi akibat COVID-19 ya Pak ya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena itu udah wabah, udah keadaan kita saat ini. Nah, masalah yang terjadi di sini saya simpulkan ada dua yang sudah saya lihat di beberapa situs dan hasil wawancara dengan jenengan.
Yang pertama, karena dampak virus yang menular dan mematikan tersebut, sesuatu PBS melakukan pengawasan ketat dengan memportal jalan masuk ke sebuah perusahaan. Seperti kan tidak ada jenengan tidak bisa pergi kemana-mana untuk mencari tambahan seperti biasanya kan membantu orang desa-desa untuk memanen atau membersihkan perkebunan mereka, tidak bisa. Yang kedua, tidak efisien maksimal diterapkan dengan mengatur kembali rencana lalu lintas seperti keuangan industri perusahaan. Tapi dari situ sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, meski pandemi corona berimbas ke industri kelapa sawit, sudah dipastikan tidak akan ditutup pabrik selama itu. Nah, itu sudah ditetapkan, jadi tidak ada rasa harus khawatir gitu. Dari masalah tersebut juga pasti ada solusinya, Pak ya. Pertama, solusinya karena portal jalan masuk sudah ditutup, jenengan dan orang-orang sekitar tidak bisa mencari uang tambahan, bisa melakukannya di tempat tinggalnya. Seperti kita bisa menanam sayur, bisa berjualan, bisa membuat kerajinan yang bisa dijual-jualkan agar bisa mendapatkan uang. Yang kedua, hindari rasa cemas dan khawatir karena sudah dijelaskan sebelumnya tidak akan ada PHK atau penutupan pabrik, sehingga masih ada rasa aman karena kita masih punya pekerjaan. Hanya saja lebih konsekuen dalam bekerja agar menjaga kesehatan dan juga perlu tingkatkan diri untuk membuka usaha yang dapat menunjang kehidupan selama dampak COVID ini ya Pak ya. Nah, dari situ sudah saya jelaskan. Apa ada pertanyaan Pak? Kalau tidak ada, saya berterima kasih banyak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya kepada saya dan sudah mendengarkan apa yang saya bicarakan.